wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil video pembelajaran kita mengenai pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kami, yaitu saya Tata Putri Asri dengan NIM 2304 080023. Saya Galuh Ayu Samawati dengan NIM 2304080022. Saya Kawitri dengan NIM 4311 Dan saya Rekan Ada dengan NIM 2304080010. Dan saya Tata Wirahayu dengan NIM 2304080024. Mari kita saksikan video pembelajaran kelompok kita. Apa sih itu mikroorganisme? Mikroorganisme menurut EMI pada tahun 2016 adalah organisme yang berukuran sangat kecil. Jenis-jenis mikroorganisme yang pertama ada bakteri, yang kedua ada fungi, yang ketiga ada virus. Ciri-ciri bakteri yaitu uniseluler dan prokaryotik. Bakteri disebut uniseluler karena sel tunggal. Bakteri disebut prokaryotik karena tidak memiliki inti sel yang dikelilingi membran inti nukleus, seperti yang sudah ditunjukkan dalam panel. Bakteri memiliki beragam bentuk. Yang pertama dibentuk basil, batang, contohnya itu Escherichia coli. Bentuk kokus, buah, contohnya itu Staphylococcus aureus. Bentuk spiral, bergiling, contohnya adalah Treponema pallidum. Ciri-ciri fungi yaitu miselium sebagai struktur utama. Miselium adalah jaringan benang yang terdiri dari hifa, yaitu serangkaian benang tipis dan panjang yang membentang dan berkembang di dalam substrat tempat jamur tersebut hidup. Seperti yang sudah ditunjukkan dalam anak panah. Ciri-ciri fungi yaitu spora untuk reproduksi aseksual dan konjugasi untuk reproduksi seksual. Spora adalah struktur reproduksi aseksual yang kecil dan ringan yang dapat berkembang menjadi individu baru tanpa adanya perpaduan genetik. Contoh spora seperti yang sudah ditunjukkan dalam panah. Konjugasi adalah bentuk reproduksi seksual. Dalam konjugasi, materi genetik ditransfer langsung dari satu sel ke sel lain melalui struktur yang disebut pilus konjugatif. Ciri-ciri virus memiliki ukuran yang sangat kecil. Contohnya ada adenovirus 90 pikometer, bakteriofag 20-25 pikometer, rhinovirus 30 pikometer. Ciri-ciri virus untuk hidup, virus itu butuh sel inang. Virus membutuhkan sel inang untuk bereproduksi karena mereka tidak memiliki mesin seluler sendiri yang lengkap untuk melakukan proses reproduksi. Mesin seluler merujuk kepada kemampuan sel untuk menghasilkan dan memelihara komponen seluler yang diperlukan untuk menjalani fungsi kehidupan dasar. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada mikroorganisme. Yaitu ada 5, yaitu pH, temperatur, kelembapan, cahaya, dan juga nutrisi. Nah, yang pertama yaitu pH. Hal ini berkaitan dengan kondisi asam atau basa lingkungan suatu mikroba. Organisme pada umumnya dapat tumbuh cepat pada pH berkisar 7. Untuk bakteri lebih suka pada kondisi lingkungan yang basah, yaitu pada pH di atas 7. Untuk protozoa dan fungi dapat tumbuh cepat pada pH asam. Nah, kebanyakan mikroorganisme dapat hancur atau mati pada tingkat keasaman ekstrim, yaitu pada pH 0 hingga 1, dan pada tingkat basa ekstrim pada pH sekitar 13 hingga 14. Selanjutnya yaitu temperatur. Suhu optimum untuk pertumbuhan sebagian besar mikroorganisme yaitu sekitar 30 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Mikroorganisme tidak dapat bekerja atau berproduksi pada suhu rendah, yaitu pada suhu 5 derajat Celcius. Tetapi mikroorganisme juga dapat mati pada suhu tinggi yaitu 60 derajat Celcius. Dan mikroorganisme dapat membentuk spora pada suhu sekitar 120 derajat Celcius. Ketiga, ada kelembapan. Mikroorganisme memerlukan air untuk proses biokimia dan untuk pertumbuhannya. Nah, kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme yaitu dengan kelembapan relatif rentang 25% hingga 40%. Dan kebanyakan mikroorganisme dapat mati pada kondisi lingkungan yang kering, tetapi ada pula mikroorganisme yang dapat hidup pada kondisi yang kering
Biasanya mikroorganisme ini dapat membentuk spora. Nah, yang keempat ada cahaya. Mikroorganisme yang memiliki klorofil seperti alga dapat tumbuh dengan baik bila adanya cahaya. Karena klorofil berfungsi menangkap energi dari sinar atau dari cahaya yang nantinya akan diubah menjadi makanan. Tetapi ada juga mikroorganisme yang lebih suka pada tempat yang gelap tanpa cahaya. Nah, yang terakhir ada nutrisi. Mikroorganisme kecuali virus membutuhkan nutrisi. Untuk mikroorganisme yang bersifat autotrof, mereka dapat menghasilkan makanannya sendiri. Tetapi untuk mikroorganisme yang bersifat parasit, mereka memperoleh makanan dari organisme yang telah mati. 5 faktor tadi ada pula dari pengaruh tekanan osmotik. Nah, tekanan ini berkaitan dengan seberapa tinggi konsentrasi zat larut seperti garam, gula, dan substansi lain yang berada dalam suatu zat pelarut. Nah, apabila berlebihan, hal tersebut akan memberikan ancaman yang serius karena sel dapat menjadi dehidrasi sehingga tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya ada juga oksigen. Oksigen berperan penting bagi mikroorganisme dalam hal respirasi sel. Namun, tidak semua mikroorganisme membutuhkan oksigen ketika melakukan respirasi sel. Ada juga sel mikroorganisme yang membutuhkan oksigen, ada pula yang tidak membutuhkan oksigen, tetapi apabila ada oksigen, maka pertumbuhannya akan jadi lebih baik. Ada yang hanya membutuhkan sedikit oksigen, dan ada juga mikroba yang tidak membutuhkan oksigen sama sekali. Peran mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari. Mikroorganisme memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya termasuk dalam proses pembuatan makanan, fermentasi, pemecahan limbah, dan bahkan dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu ada jamur Penicillium notatum yang bermanfaat sebagai bahan pembuatan antibiotik. Penicillium sendiri bekerja dengan cara menghambat enzim bakteri yang bertanggung jawab untuk sintesis dinding sel dalam replikasi mikroorganisme dengan mengaktifkan enzim pemecah dinding pelindung mikroorganisme. Yang kedua ada bakteri Clostridium thermococcus yang bermanfaat dalam pembuatan kertas. Bakteri Clostridium thermococcus dapat menghasilkan enzim selulosa yang dapat membantu dalam pemecahan selulosa menjadi gula-gula sederhana. Penggunaan Clostridium thermococcus dalam industri pembuatan kertas sendiri dapat meningkatkan efisiensi penguraian bahan baku selulosa seperti serat kayu. Enzim selulosa yang dihasilkan oleh bakteri ini dapat membantu memecah ikatan selulosa sehingga proses produksi kertas menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu ada Saccharomyces cerevisiae atau ragi yang memiliki beberapa peran yang signifikan dalam pertanian. Yang pertama yaitu Saccharomyces cerevisiae dapat digunakan secara luas dalam industri pertanian untuk membantu dalam memecah bahan-bahan organik menjadi komponen yang lebih sederhana dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi mikroorganisme. Reproduksi mikroorganisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada secara vegetatif atau aseksual, dan yang kedua secara generatif atau seksual. Selanjutnya kita akan membahas reproduksi mikroorganisme secara vegetatif atau aseksual dengan pembelahan biner. Pembelahan biner pada bakteri yaitu proses reproduksi secara aseksual dengan melakukan pembelahan diri secara langsung. Nah, untuk proses pembelahan biner diantaranya pertama, DNA akan bereplikasi menjadi dua bagian kopi DNA yang memiliki sifat sama. Nah, selanjutnya terjadi proses pembelahan pada dinding sel dan sitoplasma yang akan membentuk dinding sel atau septum, serta akan menjadi pembatas antar sel. Kemudian, jika septum terbentuk sempurna, itu akan terbentuk dua bagian sel baru dengan sifat yang identik.
Kemudian yang kedua ada reproduksi secara generatif atau seksual. Nah, yang pertama ada konjugasi. Konjugasi adalah proses pemindahan materi genetik dengan kontak langsung antara pendonor dan resipien. F+ pada sel pendonor memiliki F plasmid yang ditransfer dan F pilus sebagai jembatan transfernya. Sel resipien yang tidak memiliki F plasmid disebut F-. Nah, langkah pertama dalam transfer plasmid adalah kontak langsung antara sel pendonor dan sel resipien. F pilus akan mengenali dan mengikat ke titik reseptor pada dinding sel resipien. F plasmid kemudian dimobilisasi untuk ditransfer saat plasmid memberi kode kepada endonuklease untuk memotong satu untai plasmid pada titik origin of transfer. Kemudian satu untai F plasmid itu mulai ditransfer ke sel F-. Lalu untai DNA yang ditransfer tadi akan mensintesis dan membentuk untai ganda. Nah, kedua sel bakteri ini sudah menjadi bakteri yang memiliki F+ dan F plasmid. Kemudian yang kedua ada transduksi. Adalah proses pemindahan materi genetik ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofag yang menginfeksinya. Transduksi terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus litik dan lisogenik. Pada siklus litik, virus akan menempel pada reseptor sel bakteri dan menginjeksikan DNA ke dalam sel. Kemudian, DNA virus akan menghentikan sintesis molekul bakteri dan mengambil alih metabolisme sel bakteri. Selanjutnya, virus akan membentuk struktur tubuhnya di dalam sel. Setelah terbentuk, virus akan mengeluarkan enzim lisosim untuk menghancurkan sel bakteri. Pada siklus lisogenik, DNA virus akan membaur dengan sel bakteri dengan membentuk profag dan ikut bereplikasi bersama DNA bakteri. Ketika lingkungan dalam kondisi buruk, profag akan aktif dan memisahkan diri dari DNA bakteri. Ketika profag aktif, maka DNA virus akan beralih ke siklus litik. Nah, jadi ini adalah gambaran dari siklus lisogenik yang beralih ke siklus litik. Nah, kemudian yang terakhir ada transfer DNA. Transfer DNA adalah pemindahan materi genetik oleh bakteri secara langsung tanpa jembatan penghubung. Nah, proses ini terjadi pada bakteri yang memiliki enzim tertentu. Langkah pertama, DNA beruntai ganda akan berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel resipien. Kemudian, satu untai DNA akan terdegradasi oleh nuklease dan satu untai lainnya akan masuk ke dalam sel. Nah, kemudian untai DNA akan mencocokkan diri dengan sel resipien dan mendegradasi genom sel resipien membentuk kombinasi yang homolog dan sel rekombinan. Sekian pemaparan mengenai video pembelajaran yang telah kelompok kami berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.